Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ani Laylatul Mubarakah dari kelas PS 4A akan menyampaikan mengenai outline penelitian proposal saya yang berjudul Analisis pengaruh, kualitas layanan, citra merek, dan religiusitas terhadap keputusan menjadi nasabah pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Unisula. Berikut ini pembahasannya. latar belakang masalah. Sektor keuangan memegang peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara, yaitu sebagai penggerak pertumbuhan sektor real. Perkembangan perekonomian di dunia saat ini tidak dapat dipisahkan dari aktivitas perbankan. Semakin baik aktivitas perbankan di suatu negara, maka semakin baik pula kondisi perekonomian negara tersebut. Menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani, perbankan memiliki peran yang signifikan dalam menunjang pertumbuhan ekonomi dan juga menciptakan pemerataan. Bank merupakan lembaga intermediari di Indonesia. Terdapat dua jenis perbankan, yaitu perbankan syariah dan juga perbankan konvensional. Bank syariah menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Perbedaan yang terlihat terletak pada sistem perbankan sendiri. Operasional bank syariah didasarkan pada etika dan nilai Islam dengan menerapkan sistem bagi hasil, sehingga memberikan keuntungan secara adil dan tidak memberatkan salah satu pihak. Namun, pada bank konvensional menerapkan sistem bunga, di mana bunga tersebut adalah mengandung riba. Padahal, riba merupakan tambahan yang disyaratkan dalam transaksi dan tidak diperbolehkan dalam Islam. Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, sehingga perbankan syariah di Indonesia berkembang cukup pesat. Berdasarkan data statistik pada tahun 2020, jumlah penduduk muslim di Indonesia mencapai 229 juta jiwa. Angka tersebut senilai 87,2% dari total keseluruhan penduduk Indonesia, yaitu sebesar 263 juta jiwa, dan merupakan negara dengan persentase muslim terbesar di dunia, yaitu sebesar 12,7%. Berdasarkan data dari OJK, market share perbankan syariah dari Juni 2020 meningkat menjadi 6,18%, yang sebelumnya pada tahun 2019 market share perbankan syariah adalah 6,01%. Namun, kondisi tersebut masih jauh di bawah market share bank konvensional. Data DBK 5 tahun terakhir. Perkembangan bank syariah tidak lepas dari peran adanya nasabah yang memberikan kepercayaan untuk menyimpan asetnya. Apabila nasabah telah mempercayakan bank syariah dalam menyimpan dananya, maka akan sulit bagi nasabah untuk berpindah menggunakan layanan jasa keuangan lainnya. Berbagai pendekatan dilakukan oleh bank untuk memperoleh kepercayaan dan menarik minat nasabah dalam menggunakan produk dan jasanya. Kemudian pada rumusan masalah yang didasarkan pada fenomena tersebut kemudian didukung dari adanya research gap yang berkaitan dengan signifikansi pengaruh, maka diambil rumusan masalah yaitu bagaimana pengaruh kualitas layanan, citra merek, dan religiusitas terhadap keputusan menjadi nasabah pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Unisula. Kemudian pada tujuan penelitian yaitu menganalisa signifikansi pengaruh kualitas layanan, citra merek, dan religiusitas terhadap keputusan menjadi nasabah di Bank Syariah BNI Kantor Cabang Unisula. Untuk manfaat penelitiannya sendiri yaitu untuk manfaat teoritis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai pengaruh kualitas layanan, citra merek, dan religiusitas. Kemudian secara praktisnya bagi mahasiswa yaitu menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai manajemen lembaga keuangan syariah, khususnya yaitu pengambilan keputusan nasabah. Kemudian untuk Bank BNI Syariah sendiri yaitu sebagai acuan dalam mengoptimalkan pemasarannya. Dan pada bagi akademis diharapkan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan lembaga keuangan syariah khususnya di bidang pemasaran. Perilaku konsumer didefinisikan sebagai perilaku yang ditunjukkan oleh konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan juga membuang produk dan jasa yang diharapkan akan memenuhi berbagai kebutuhannya. Sedangkan, menurut Kotler dan Keller pada tahun 2009, perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana individu ataupun kelompok ataupun organisasi untuk memilih, membeli, menggunakan, dan bagaimana barang atau jasa tersebut untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Kemudian, dalam memasarkan produk dan jasanya, maka
maka pemasar harus memahami sifat-sifat konsumennya dalam menerima penyebaran dan juga mengadopsi suatu produk baru. Untuk landasan yang kedua yaitu keputusan menjadi nasabah bank syariah. Keputusan menjadi nasabah merupakan suatu proses pemecahan masalah. Dalam melakukan pembelian, terdapat beberapa tahap yang dilalui oleh konsumen. Menurut Kotler dan Keller, ada beberapa tahap. Yang pertama adalah pengenalan kebutuhan, di mana pengenalan kebutuhan tersebut dihadapkan pada sesuatu yang menjadi pilihannya. Kemudian yang kedua adalah pencarian informasi mengenai produk yang diharapkan. Yang ketiga adalah evaluasi alternatif untuk meninjau kembali informasi atau data yang diperoleh, di mana dalam tahap ini dilakukan untuk memberi jaminan terhadap suatu tindakan yang akan diputuskan. Kemudian yang keempat adalah keputusan pembelian, serta yang kelima adalah perilaku pasca pembelian. Indikator ini meliputi budaya, di mana budaya merupakan faktor penentu yang paling dasar dari segi keinginan dan perilaku seseorang, karena kebudayaan itu menyangkut segala aspek kehidupan manusia. Kebudayaan adalah determinan paling fundamental dari keinginan dan perilaku konsumen. Indikator yang kedua adalah sosial, seperti kelompok acuan, keluarga, serta peran dan juga statusnya. Yang selanjutnya adalah indikator pribadi, di mana indikator tersebut menggambarkan watak dasar seseorang, terutama karakteristik dominan mereka. Yang terakhir adalah indikator psikolog. Kemudian faktor yang mempengaruhi keputusan nasabah sendiri. Yang pertama adalah kualitas layanan. Kualitas layanan diartikan sebagai tingkat baik buruknya pelayanan yang diberikan oleh suatu perbankan secara menyeluruh. Pelayanan menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam usaha atau kegiatan yang bersifat jasa. Pelayanan yang baik adalah dengan memberikan pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dengan standar yang telah ditetapkan. Kemudian, dengan memberikan pelayanan yang baik, maka akan menarik minat nasabah dalam menggunakan jasa maupun produk yang ditawarkan. Di mana indikator pelayanan yang pertama adalah compliance, yang artinya kemampuan untuk memenuhi hukum Islam yang beroperasi berdasarkan prinsip perbankan dan ekonomi Islam. Yang kedua adalah assurance, yaitu pengetahuan dan kesopanan karyawan serta kemampuannya berkomunikasi dengan nasabah. Yang ketiga adalah reliability, artinya kemampuan untuk melakukan layanan yang dijadikan dan keamanan selama transaksi. Yang keempat adalah tangible, yaitu penampakan sarana fisik dan peralatan yang bersih serta nyaman. Yang kelima ada empati, yaitu kepedulian, perhatian yang diberikan oleh perbankan kepada nasabahnya. Serta yang terakhir adalah responsiveness, artinya kesediaan membantu nasabah dan memberikan pelayanan yang cepat dan efisien. Kemudian faktor yang kedua yaitu citra merek. Menurut Saputra, salah satu cara perusahaan agar produk yang dikenal konsumen dan digunakan adalah dengan menciptakan merek. Merek yang diciptakan perusahaan harus memiliki unsur-unsur yang mudah menarik perhatian serta meyakinkan konsumen untuk melakukan keputusan pembelian. Nasabah menjadikan citra merek suatu produk atau jasa sebagai acuan sebelum memutuskan pembelian. Indikator dari citra merek yang pertama adalah kekuatan asosiasi merek sendiri, di mana kesesuaian antara kuantitas dan kualitas yang ada dengan proses informasi yang diterima oleh konsumen. Yang kedua adalah ketertarikan asosiasi merek, artinya sesuatu yang terbentuk dari pemikiran konsumen pada suatu merek berdasarkan relevansi antara atribut dan juga manfaat yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Kemudian yang ketiga adalah keunikan asosiasi merek. Merek mempunyai keunggulan mutlak atau keunikan proposisi penjualan yang memberikan alasan mengapa konsumen harus menggunakan merek tersebut. Kemudian faktor yang ketiga yaitu religiusitas. Religiusitas itu berbeda dengan agama. Agama mengacu pada suatu kelembagaan yang bergerak dalam aspek yuridis dan hukuman. Sedangkan religiusitas mengacu kepada aspek perasaan dalam lubuk hati masing-masing individu. Religiusitas adalah pengabdian terhadap agama. Menurut Majid, agama bukanlah sekedar tindakan-tindakan ritual seperti salat dan membaca doa, tetapi semua tindakan yang bertujuan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indikator dari religiusitas ini adalah
ideologi atau keyakinan. Tingkat sejauh mana seseorang menerima hal-hal yang dogmatik dalam agamanya. Kemudian praktik agama, yaitu tingkatan sejauh mana seseorang mengerjakan kewajiban-kewajiban ritualnya dalam agamanya. Kemudian yang ketiga adalah pengetahuan, di mana perasaan-perasaan pengalaman yang pernah dialami dan juga dirasakan. Yang keempat adalah pengetahuan agama itu sendiri, yaitu sejauh mana seseorang mengetahui tentang ajaran-ajaran agamanya. Kemudian yang kelima adalah konsekuensi, yaitu sejauh mana perilaku seseorang dimotivasi oleh ajaran-ajaran agamanya dalam kehidupan sosial. Nah, dari uraian sebelumnya, maka dikembangkan kerangka pemikiran yaitu kualitas layanan, citra merek, dan religiusitas berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan nasabah baik secara simultan maupun parsial. Di mana dalam hipotesis 1 dirumuskan diduga kualitas layanan, citra merek, dan religiusitas berpengaruh signifikan secara simultan terhadap keputusan menjadi nasabah. Hipotesis kedua, kualitas layanan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap keputusan menjadi nasabah. Hipotesis ketiga, citra merek secara parsial berpengaruh signifikan terhadap keputusan menjadi nasabah. Serta hipotesis keempat, diduga religiusitas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap keputusan menjadi nasabah. Demikian OTA yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.